Sampurasun, Akang Teteh semuanya. Perkenalkan, nama saya Eliana Trisnawati, owner dari rumah produksi batik asli Cianjur, Dahlia Batik Genturan dari 2010 sampai sekarang 2025, jadi 15 tahun berjalan. Awalnya dari hobi aja. Pertama kali saya membuat koperasi wanita. Nah, untuk unit usahanya yaitu pembuatan batik sama unit usaha di jasa. Kalau kita boleh flashback ke belakang, motif pertama yang bikin Ibu nyaman banget nih ngebatik tuh apa ya, Bu? Banyak inspirasi yang saya dapatkan. Berawal dari waktu zaman gubernurnya Pak Aher ya. Semua se-Jawa Barat itu diharuskan untuk mempunyai motif batik khas kota masing-masing, daerah masing-masing. Dan saya tercipta waktu itu untuk membuat batik motif lampu genturan, yang mana motif lampu genturan ini sesuatu yang unik. Karena saya zonanya di Warung Kondang, yang mana Warung Kondang ini salah satu pusat pengrajinnya, itu sentra pengrajinnya itu adalah pembuatan membatik. Jadi saya aplikasikan di batik saya. Alhamdulillah kita sudah mempunyai hak motif lampu genturan, yaitu ada 5 motif yang sudah saya hak ciptakan. Baik, jadi motif pertama dan sangat berkesan bagi Ibu adalah lampu genturan. Karena merupakan salah satu khas banget dari daerah Warung Kondang juga. Betul. Gitu. Pas pertama kali kita kesini juga kita sangat langsung tertarik, Bu, matanya langsung ngelihat lampu gentur ini kok unik banget ya. Dan bagi kami juga generasi muda ini ya, ngelihat ornamen batik dengan lampu gentur tuh merasa kayak, wah ini batik yang bisa kita pakai nih, karena gayanya juga lumayan edgy dan nyaman ya teman-teman, estetik juga. Kalau gitu, nah Bu, kita udah tahu nih khas dan cantiknya Dahlia Batik Genturan ini dari lampu genturannya. Kalau gitu, apa nih tantangan Ibu sebelumnya? Kalau tantangan banyak ya, karena kita itu dibanding dengan pembatik-pembatik pendahulunya, yaitu di daerah Cirebon, Solo, Jogja, ya seperti itu, tentu kalah banget ya dalam usia perjalanan. Di usaha saya ini tentunya ada kelebihannya di keunikannya, kekhasannya. Tidak hanya sekedar bentuk lampu saja, tapi mempunyai nilai sejarah filosofinya juga. Itu untuk tantangannya ya pastilah kita kan membuatnya itu dengan handmade ya, semua dengan manual. Tentunya ini memerlukan SDM-nya juga. Tantangannya ya kita banyak tersaingi oleh batik-batik sublim, printing yang seperti itu, yang tentunya jauh lebih murah ya dibanding batik-batik cap dan tulis yang diproduksi di kita. Tapi sekarang saya juga membuat batik, selain batik cap dan tulis itu saya menerima juga atau membuat juga batik sublimnya, itu yang tentunya saya pertahankan motif-motifnya itu tetap motif ciri khas dari genturan ini. Nah Ibu, selain ini juga, tadi Ibu juga sedikit mengutip perihal filosofi dari beberapa macam ornamen motif yang ada. Nah, kita juga sempat belajar nih Bu, kalau ada beberapa motif yang sebenarnya kalau sudah digunakan sebagai item fashion tidak boleh sembarang dipotong gitu, karena nanti filosofinya jadi gimana gitu. Atau ada motif yang kalau misalnya dia memang diperuntukkan untuk bangsawan, sehingga harus diletakkan di bagian atas pemakaian gitu. Jadi kalau dipakai untuk rok atau apa, terlihat seperti kurang sopan begitu. Nah, untuk motif-motif yang udah Ibu patenkan sendiri, nah gimana tuh Bu? Kalau motif-motif yang saya produksi dan saya cut dari ikon-ikon Cianjur, tentunya ini bebas ya. Untuk mau dipasangkan di mana, jadi kita sesuaikan aja dengan mereka. Tidak ada khusus, oh ini untuk pejabat. Yang saya tahu mungkin ada satu aksesorisnya yang disematkan, misalnya pastinya sama, tapi ada sematan yang menandakan bahwa itu adalah orang keturunan Ningrat. Nah, jadi teman-teman desainer juga di luar sana, kalau misalnya ingin memakai lembaran kain batik yang dari batik Dahlia ini, teman-teman gak perlu cemas kalau salah potong tiba-tiba karena polanya seperti ini. Aduh gimana ya? Tidak apa, karena di sini batiknya bebas asal teman-teman tetap memperhatikan estetika dan bentuk asli dari motifnya sendiri.
Ibu, tadi kita lihat di katalog depan itu banyak banget motif-motif yang sudah kontemporer, Iya. yang enggak ornamen-ornamen aja, tapi ada sedikit sulur-sulur, cap-cap, atau kayak memang kontemporer banget seperti ini salah satu contohnya juga. Ini terobosan pertamanya karena apa ya, Bu? Saya ingin ada sesuatu yang khas dari batik saya yang tidak mau disamain dengan yang lain gitu kan. Bahwa teknik batik untuk di pewarnaan, untuk di motifnya itu sendiri dengan goresan-goresan cantiknya itu saya bisa membuat batik cap bisa dipadukan dengan batik tulis. Terus batik tulis satu lembar kain itu bisa ada batik tulisnya, bisa ada batik capnya, bisa ada batik lukisnya, bisa juga pakai ekoprint dan lain sebagainya. Yang mana ini merupakan sesuatu buat kami di sini dengan tim itu untuk bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang baru. Karena kan selama ini yang mereka tahu batik itu kesannya resmi gitunya, resmian, keundangan dan lain sebagainya, juga warnanya kalem-kalemnya, namanya itu laseman lah, coklat, hitam, kuningnya begitu, seperti itu monoton. Dan saya ingin memberikan sesuatu dari hasil karya saya untuk bisa dipakai dari anak muda, orang tua, dewasa, anak kecil itu bisa memakainya gitu, seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang formil lagi, tapi sesuatu yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu ke depannya, atau apa udah ada nih pemikiran untuk terobosan baru untuk Dahlia Batik sendiri? Saya ingin bahwa rumah produksi batik saya ini berkembang dalam artian tidak hanya sehelai kain saja, tapi harus sudah bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dari hasil perca-perca itu menjadi aksesoris, ya hanya nempel di badan, tapi di tempat ruangan, untuk bantal kursi, taplak meja dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ini tentunya akan memperkerjakan banyak orang. Bahkan saya sekarang sudah merambah ke alat musik gitar, itu saya ciptakan untuk bisa karena yang datang ke sini banyak yang mencari oleh-oleh juga, tidak hanya selembar kain tapi ada sesuatu yang unik dari yang lainnya untuk dibawa oleh-oleh. Saya ciptakan apa ya, ternyata ada gitar ukulele yang saya produksi juga untuk nanti bisa dijadikan alat oleh-oleh juga. Nah, terus sepatu juga saya sekarang lagi on proses membuat sepatu yang kerjasama dengan pengrajin kulit yang asli, yang saya nanti tempelkan dengan batik-batik saya, tas dan lain sebagainya, untuk bisa menjadikan kebanggaan. Juga harapan kami nanti ke depannya Cianjur bisa membuat batik Cianjur, dipakai oleh Cianjur dan mensejahterakan tentunya orang Cianjur. Jadi ini yang menjadikan visi misi kami untuk bisa menjadikan sesuatu peluang besar juga untuk masyarakat Cianjur. Jadi guys, dari Cianjur untuk Cianjur lagi. Iya. Luar biasa. Atur nuhun. Luar biasa, terima kasih Ibu untuk pesan dan semua insight-nya hari ini. Mungkin segitu saja dari saya, dan terima kasih Ibu. Sami-sami, hatur nuhun.